Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita lanjutkan dialog Lunch Talk. Pak Tateng, terakhir kita membahas tentang kualifikasi pekerja dalam sebuah proyek pembangunan seperti itu. Kalau misalnya kita lihat dari pengalaman Pak Tateng juga, mungkin bagaimana dengan para pekerja proyek pembangunan yang ada di Jakarta atau juga di Indonesia? Apakah mereka sudah cukup tersertifikasi untuk melakukan pekerjaan mereka? Iya, jadi memang Undang-Undang Jasa Konstruksi kan sudah lama sih sebetulnya, sudah sejak tahun 1999 ya. Jadi berapa tahun tuh? Udah sekian belas tahun. Maksudnya nggak ada alasan lagi ya. Undang-undang tuh kan diberlakukan di seluruh negara Indonesia, bukan hanya untuk proyek swasta, pemerintah, tetapi juga swasta. Juga berlaku untuk swasta. Ya, semua gitu kira-kira ya. Itu mensyaratkan itu. Kenyataannya seperti apa? Walau alam, saya positive thinking lagi. Seharusnya siapapun yang terlibat dan itu diperiksa sebelum penunjukan gitu ya, sebelum ditetapkan sebagai pemenang. Kalau nggak punya ya harus dilengkapi. Apakah artinya selama ini pemahaman mengenai peraturan yang sudah ada ini masih sangat kurang dan juga terbatas seperti itu, Pak? Kalau di asosiasi profesi, mestinya nggak ada. Tidak ada alasan seperti itu. Tidak ada alasan. Semua profesi kan ada profesi konsultan, profesi kontraktor. Segala macam lah. Dan tidak membedakan itu proyek pemerintah atau proyek swasta? Iya, semua. Undang-undang itu berlaku untuk semua manusia lah yang ada di Indonesia. Ketika masih ada celah kemudian terjadi tadi kecelakaan kerja seperti itu, terlepas apakah ini dari segi SDM-nya kemudian tidak teredukasi dengan baik ataupun memang dari tingkat keselamatan kerjanya juga memang rendah seperti itu, sebetulnya apa yang harus dilakukan? Apakah kemudian Pemprov dalam hal ini harus kemudian lebih tegas ketika kemudian ada izin mendirikan bangunan diajukan, ini seharusnya lebih dicek dan cek mengenai spesifikasi kontraktornya ataupun perusahaannya seperti itu? Iya, saya rasa memang dalam sisi pemerintahan yang terutama dekat itu adalah pemerintahan tingkat 2, yaitu Pemda ya, karena dia menerbitkan IMB, dia juga yang menilai proposal yang nanti akan dijadikan IMB gitu ya, yang aspek K3-nya juga harus sudah ada gitu. Nah, di dalam hal ini sebetulnya Pemda itu sudah terutama di DKI ya, itu udah punya aturan yang lengkap ya. Tinggal diikuti saja gitu. Dan beliau itu, Pemda itu dibantu oleh pelakunya sendiri, yaitu kan ada pihak pemilik bangunan ya. Pemilik bangunan meng-hire pengawas atau manajemen konstruksi. Nah, ini akan membantu mereka ini atau MK ini atau pengawas ini akan membantu owner untuk menyelenggarakan terjadinya K3 di dalam proyeknya. Jadi nanti kontraktor yang tidak punya K3 jangan dipilih gitu. Kalau belum sempurna, disempurnakan dan diawasi oleh atau dimonitori oleh MK ya, manajemen konstruksi. Nah, apakah di dalamnya dia mempunyai konsultan K3 atau tidak, itu bisa saja tidak, tapi harus ada konsultan itu. Artinya jika sebuah proyek ingin dilaksanakan tanpa adanya SMK 3, seharusnya IMB itu tidak diberikan. Iya, sesuai dengan risikonya tadi ya, tingkat risikonya. Pak Tateng sebagai arsitek kan kemudian mulai terlibat dari perencanaan, mungkin tidak jarang juga pada saat konstruksi juga masih kemudian terlibat. Mungkin dalam pengalaman Pak Tateng sendiri ataupun melihat fakta di lapangan, apakah mungkin ada kemudian modus kemudian mempermainkan biaya dari K3 itu sendiri untuk menekan cost production-nya seperti itu? Terus terang saya nggak bisa jawab ya. Tapi common sense-nya ya pasti kalau biaya itu dihilangkan berarti cost-nya lebih rendah, itu aja. Tapi ya janganlah, nggak boleh seperti itu. Nanti kalau ada seperti tadi korban jiwa, waduh itu pidana itu. Kalau itu terjadi ya. Artinya kemudian harus dievaluasi ya ketika kemudian ada kejadian seperti di Jakarta Utara tadi, ini seharusnya menjadi pelajaran evaluasi bagaimana apakah SMK 3 itu sudah betul-betul diimplementasikan atau tidak di setiap proyek ya. Tidak hanya pemerintah tapi juga swasta, di sektor swasta. Nah, bagaimana dengan kita lihat Jakarta sekarang sedang banyak pembangunan yang memang dilakukan atau kerjasama antara
pihak asing dan juga dari pihak pemerintah seperti itu. Nah, apakah mereka juga harus mentaati dan harus memiliki SMK 3 atau punya SMK 3 dengan versi yang berbeda atau seperti apa, Pak Tateng? Oke, sekali lagi kan proyek itu adanya di Indonesia, jadi aturan yang berlaku Tetap adalah harus aturan mengikuti Indonesia. aturan di sini. Kalau mereka menerapkan kualitas atau aturan yang lebih tinggi dari yang ada di kita, syukur alhamdulillah, berarti lebih aman gitu kan. Memang pada umumnya pengalaman saya dengan kawan-kawan kontraktor yang mempunyai teknologi lebih tinggi, negara yang lebih maju, ya mereka mensyaratkan itu. Karena apa? Dalam sistem ISO, manajemen kualitas dan sebagainya itu ada namanya OHSAS ya, occupational apa namanya ya seperti itulah gitu ya. Itu jadi kewajiban. Kalau tidak, nanti perusahaan mereka itu akan kena sanksi. Kena sanksi atau bisa diputus kontrak atau seperti itu? Bukan putus kontrak tidak ya barangkali, tapi kena sanksi di perusahaan induknya bahwa mereka berpraktek tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan ISO-nya mereka. Gitu. Baik, Pak Tateng, kita punya satu segmen terakhir, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Lunch Talk akan segera kembali sesaat lagi.